malam hari ini. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai apa sih arti Yahudi, apa sih arti Ibrani, Hebrew, Yahudi, Jew, apa arti Israel dalam perspektif Alkitab. Kita melihat kebanyakan adalah perspektif Perjanjian Lama, ya. Jadi kita selalu membaca Perjanjian Lama, ketiga kata ini kadang sering keluar, ya. Yahudi, Ibrani, dan juga Israel. Di dalam Yohanes bahkan dituliskan, ya, kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, itu di Yohanes perjanjian perjanjian baru, kata Yahudi udah keluar. Kemudian Keluaran dituliskan, mereka akan mendengarkan perkataanmu, kemudian engkau bersama-sama dengan para tua-tua Israel. Dia tidak menggunakan kata Yahudi, tapi dia menggunakan kata Israel. Harus menghadap Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani. Nah, sini udah dikatakan dua. Kenapa orang yang sama dibagi menjadi dua, yaitu Israel dan Ibrani. Nah, ini harus yang akan kita bicarakan malam hari ini, ya. Kemudian dalam Mazmur, jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita, biarlah Israel berkata demikian. Israel dikatakan lagi. Di dalam kitab Esther dikatakan, adalah di dalam benteng Susan seorang Yahudi. Ya, namanya Mordekai, bla bla bla, seorang Benyamin. Kitab Samuel juga mengatakan, orang Ibrani yang dulu bersama-sama dengan orang Filistin telah maju ke perkemahan mereka, berbalik untuk memihak kepada orang Israel. Nah, di sini tadi Ibrani, sekarang Israel. Bukankah ini mengacu kepada bangsa yang sama? Ternyata nanti kita lihat definisi Israel dan Ibrani dalam satu kalimat, dalam buku-buku yang berbeda dalam Perjanjian Lama. Kejadian, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul lawan Allah dan manusia, engkau telah menang. Jadi kalau kita lihat di sini, ya teman-teman, ya, ada bangsa Israel, ada bangsa Yahudi, ada bangsa Ibrani. Nah, kalau gitu, kenapa kita perlu perbedaan ini? Mengetahui ini bukan hanya akademik, ya, tapi justru kalau kita membaca kitab suci terutama di Perjanjian Lama secara utuh, kita mengerti sejarah bagaimana bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, dan secara teologis bagaimana pembagian ketiga kata menuju kepada hal yang sama itu. Dan juga otomatis kita bisa mengaitkan dengan tradisi lain, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat bahwa tiga-tiganya adalah berkata, memperlihatkan progresi keselamatan manusia yang Tuhan sudah berikan, yang Bapa di surga sudah berikan. Jadi kalau kita melihat alasan teologis kita menggunakan tiga ini, sebetulnya tujuannya itu berbeda untuk mengacu hal yang sama. Ibrani, nanti kita lihat, Ibrani Hebrew bahasa Inggrisnya, adalah artinya umat panggilan Allah keluar dari dunia lama. Nanti kita akan definisikan lebih lanjut. Kalau Israel adalah umat perjanjian dan hukum Taurat. Di sini Taurat Musa yang bekerja pada orang-orang Israel. Sedangkan kalau kita bicara mengenai Yahudi, adalah umat yang bertahan di tengah pembuangan di Babel dan diaspora daripada orang-orang Yahudi itu. Tapi kita lihat ketiga-tiganya adalah sinonim dengan tampak yang berbeda, dengan pesan teologis yang berbeda. Dan ketika kita membaca kitab suci Perjanjian Lama, nanti kalau kita sudah mengenal apa perbedaan di antaranya, kita akan melihat bahwa sebetulnya tiga-tiganya mengacu kepada Allah, mengacu pada dinamika bagaimana Allah Bapa di surga membentuk umatnya, yaitu umat Israel, ya, secara bertahap dalam sejarah keselamatan, ya. Sehingga yang diketahui bahwa setiap kata Israel, Ibrani maupun Yahudi dipakai oleh pengarang Perjanjian Lama dengan konteks yang berbeda-beda. Konteksnya ini nanti kita yang melihat, yang kita dilihat, ya. Karena kalau kita tidak bisa membedakan, kadang-kadang itu kita bisa salah tafsir. Hermeneutikanya itu beda, eksegetisnya juga beda. Ya, ketika Paulus misalnya menyebut dirinya di dalam Filipi dan Kisah 22:3 dikatakan dirinya adalah orang Ibrani dari keturunan Israel dan seorang Yahudi. Kalau orang tidak mengerti
perbedaan di antara tiga-tiganya, maka mengatakan bahwa ini apa maksudnya? Apakah ini tiga bangsa yang berbeda? Ternyata juga tidak, tapi nanti kita lihat di dalam sejarah keselamatan memang dikatakan bahwa orang-orang Israel itu mempunyai tiga nama, orang Ibrani, Israel maupun Yahudi ya. Sehingga kalau kita mengerti perbedaan di antara ketiganya, malam ini kita akan belajar ketiganya artinya apa sehingga kalau kita bisa membaca kitab Perjanjian Lama, kita bisa menginterpretasikan dan kita bisa menafsirkan dengan lebih akurat maksud daripada eksegetik daripada penulisan daripada kitab itu apa ya, itu yang kita harapkan sehingga kita mengerti perbedaan ini. Yang pertama kita akan bicara mengenai istilah Ibrani ya, Ibrani atau Hebrew bahasa Inggrisnya. Hebrew itu adalah pertama kali muncul di Kejadian 14:13. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama ya, itu Hebrew muncul untuk Abraham, dituliskan di situ. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu. Jadi Abraham ya, atau Ibrahim bahasa Arabnya, itu sebetulnya dikatakan dia adalah orang Ibrani. Dia tidak dikatakan orang Yahudi, tidak dikatakan oleh Alkitab sebagai orang Israel, tapi disebut sebagai Hebrew. He is a Hebrew, ya, Hebrew man, orang Ibrani ya. Nah, ternyata perkataan Ibrani ini jauh lebih tua secara epistemologi dibandingkan dengan perkataan Israel maupun perkataan Yahudi. Jadi yang pertama yang perjanjian itu dikatakan bahwa Abraham itu adalah orang Ibrani ya. Sehingga kalau kita bicara mengenai kelompok daripada Abraham itu dikatakan sebagai orang-orang Ibrani ya. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan menggunakan istilah Hebrew, Ibrani adalah istilah yang paling tua yang digunakan untuk mencerminkan bahwa bangsa-bangsa yang terpilih yang bersekutu dengan Abraham, disitulah ada bangsa Ibrani. Dan itu ditandai dengan awal perjanjian Allah dengan Abraham. Ingat ya, eh, apa namanya, Abraham mau mempersembahkan Ishak tapi Allah tidak bicara bicara mana anakmu persembahkan padaku, atau akhirnya tidak jadi disembelih dan Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Nah, itu dikatakan bahwa memang dia berikatan dengan Abraham seorang Ibrani ya. Belum dikatakan di situ bahwa dia adalah Israel maupun Yahudi. Jadi Abraham, orang paling tua, suku yang paling tua itu dikatakan sebagai orang Ibrani. Jadi di sini Ibrani adalah sifat daripada sejarah bangsa Israel yang paling tua yang ditulis di Alkitab. Bahkan di dalam kitab Yunus 1:9 dikatakan, jawabnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Ya. Nah, sebetulnya apa sih arti Ibrani itu? Nah, Ibrani itu artinya yang menyeberang, ya, crossing, the one who crosses, ya, yang menyeberang, ya. Karena dia apa? Karena berasal dari bahasa Hebrew artinya Ivri. Yaitu Ivri adalah kata jamaknya dari kata kerjanya dari Ivri, artinya afar yaitu menyeberang tuh, cross over ya, menyeberang. Jadi kita menyeberang sungai, menyeberangi daratannya. Pada waktu itu daratan padang gurun. Nah, itu Ivri atau afar ya, kata kerjanya itu Ivri yaitu menyeberang ya. Kenapa dikatakan menyeberang? Karena pada waktu itu di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Abraham tuh menyeberangi sungai, yaitu Sungai Efrat. Karena ada dua sungai besar di situ ya, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Tapi Abraham sendiri menyeberangi Sungai Efrat. Dan dalam kesempatan menyeberangi itu maka keluarlah kata Ivri yang menjadi Ibrani atau Hebrew ya. Nah, dapat dikatakan juga karena penyeberangan dalam Sungai Efrat itu menunjukkan bahwa dia bersifat untuk berpindah. Dia melakukan perpindahan dari dunia Allah yang tidak mengenal Allah sampai ke dunia baru di mana di situ ada perjanjian antara Abraham dengan Allah. Dan tema penyeberangan ini secara epistemologis dan juga secara eksegesisnya dikatakan bahwa keaslian daripada penyeberangan Abraham itu adalah menyeberang dari dunia yang lama yang belum mengenal Allah, yang dulu adalah ateis, kembali menuju ke teis, menjadi ke Tuhan, ke Allah. Disitulah kata Ibrani dapat digunakan. Sehingga kalau kita melihat bahwa
menyeberang, artinya menyeberang sungai Efrat itu adalah geografis, tapi kalau kita bisa menyeberang antara kehidupan yang tidak ada Allah menjadi kehidupan yang ada Allah, itu adalah penyeberangan secara spiritual. Sehingga di dalam makna Ibrani, di dalam kitab Kejadian dan Perjanjian Lama dikatakan bahwa umat Ibrani adalah umat yang beralih, umat yang mau berjalan dalam iman, umat yang mencari Allah. Dan disinilah pengertian daripada Ibrani adalah metafora perjalanan bangsa Ibrani permulaan, bangsa Israel permulaan. Mereka adalah sudah mengembara dari sebelum terjadinya Musa dan keturunannya. Dan dikatakan bahwa mereka adalah memang wanderer. Mereka adalah apa namanya, orang-orang yang suka menggembara, ya, mengembara di daerah Middle East, di daerah Israel dan lain-lain itu. Dan di sini disitulah kitab dan kata Ibrani itu benar-benar mempunyai makna yang besar, ya. Sehingga Ibrani itu identik dengan fase nomaden, mengembara mereka itu, ya, keluar masuk dalam sejarah keselamatan, tidak pernah settle, tidak pernah statik, tapi memang benar-benar mengembara, ya. Dan ini yang dikatakan oleh Kejadian 12:1 kan, Tuhan bicara sama ke Abraham, ya, pergilah dari negerimu, ya. Tuhan sudah bilang ke Abraham bahwa pergilah dia ke negerimu, dari negerimu untuk mencari tanah yang baru, ya. Makanya asli daripada Ibrani, asalnya Ibrani yang menyeberang itu artinya mempunyai makna yang besar sekali, bukan hanya act of going after or act of crossing the bare land, apa namanya, aksi daripada penyeberangan, aksi daripada perpindahan, tapi juga perpindahan secara iman. Iman yang tadinya tidak bertuhan, iman yang tidak pernah menyembah Tuhan, menjadi iman yang menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan mengambil Abraham dan keturunannya, bangsa Ibrani itu, karena dia taat kepada Tuhan, maka dia memberikan banyak sekali janji-janji Tuhan kepada Abraham. Karena dia melihat bagaimana iman, walaupun Tuhan pada waktu saat itu tidak diketahui dan tidak dikenal, tapi toh dia bisa memberikan anaknya, ya, Iskak kepada Tuhan. Dan ini diapresiasi oleh Tuhan, sehingga pergilah kamu akan jadi bapak bangsa, ya. Dan itu diperkuat dari surat Paulus ke Ibrani, ya. Karena iman Abraham taat, maka ia dipanggil untuk berangkat. Nah, dengan demikian era yang di mana Abraham itu ada, itu disebut sebagai era patriarki. Sehingga dapat digunakan, Ibrani itu dapat digunakan pada era patriarki. Nah, pada fase ini kita melihat bahwa ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ya, kalau kita ingat, ya. Jadi ajaran inti adalah kembali kita iman kepada Allah yang mereka tadinya tidak kenal, toh kembali mereka bisa menuju pada Allah yang mereka puja, yang mereka punya iman dan mereka percayai. Dan dalam hal itu mereka menganut panggilan yang taat kepada Allah yang mereka baru saja imani dan mereka baru saja appreciate. Belum ada surat-surat tertulis, belum ada hukum tertulis, belum ada hukum Taurat. Jadi artinya apa? Iman mereka adalah berdasarkan dari personal dan perjanjian Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham sendiri, dan mereka percaya berdasarkan perjanjian itu. Jadi verbal. Jadi sifatnya adalah experience, empiris, tidak ada hal-hal yang tertulis pada zaman Ibrani ini. Dan apa yang penekanannya pada zaman Ibrani, ajaran lebih ditekankan pada iman dan ketaatan. Bahkan dia mau memberikan anaknya, ya, Iskak, kepada Allah yang dia tidak kenal tadinya. Bahkan dia mau untuk mengembara dan membawa anak-anak dan keluarganya, sanak saudaranya, mengembara ke tempat suatu hal yang dia tidak tahu kemana mereka akan sampai, kapan mereka akan sampai, bagaimana area yang mereka akan sampai. Mereka cuma tahu bahwa mereka mempunyai iman dan ketaatan tanpa ada hukum formal, tanpa ada hukum tertulis, tanpa ada hal-hal yang dijanjikan, hanya janji dengan iman. Sehingga dikatakan bahwa inilah kepercayaan kepada
Tuhan itu berluar biasa. Jadi Kejadian 15 mengatakan Abraham sangat percaya pada Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan hal itu sebagai suatu kebenaran. Sehingga kalau dikatakan orang-orang Ibrani, Abraham dan keturunannya adalah berdasarkan iman yang murni, yang lahir dari panggilan. Panggilan yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, inilah Ibrani ya, teman-teman ya. Di sinilah kita bisa belajar bahwa Ibrani itu adalah apa namanya bangsa yang paling tua dari bangsa Israel yang di mana tidak ada hukum formal dan mereka memberikan imannya hanya berdasarkan dari perjanjian Tuhan dan mereka hanya melakukan itu karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka kenal ini adalah Tuhan yang benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik buat mereka. Mereka pasti percaya pada janjinya dan mereka merasakan bahwa tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan sendiri. Nah, dengan demikian, maka anak-anak dari keturunan Abraham salah satunya adalah Yakub. Nah, ini Yakub ini beda ya. Kalau cerita Yakub kita bicara mengenai bangsa yang kedua, bangsa yang sama, namanya bangsa Israel, ya. Nah, dari mana perkataan Israel itu adalah dari Yakub. Dari mana pada waktu Kejadian 3228, disitulah Israel bergumul dengan Allah yang dia tidak ketahui, tapi akhirnya tahu di Israel menang dan ternyata itu Allah. Di Kejadian 3228 dikatakan namamu tidak disebut Yakub lagi, tapi Israel, ya. Dan ditunjukkan dalam Kejadian 3230 Yakub menamai tempat itu Penil, ya. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Artinya apa? Kepercayaan Yakub kepada Allah itu begitu besar karena dia sudah melihat Allah. Jadi ini belum kembali lagi, belum ada hukum yang formal, belum ada hukum yang tertulis di sini, ya. Nah, di sini tapi Allah sudah katakan, namamu bukan Yakub lagi. Aku sudah melihat engkau dan aku sudah menunjukkan diriku, menampakkan diriku pada engkau. Engkau aku sebut sebagai Israel. Jadi sebetulnya kata Israel itu adalah kata yang diberikan oleh Bapa, oleh Allah sendiri. Bukan orang-orang dari sejarah itu mencari-cari nama sendiri. Bukan, tapi justru Allah sendiri yang memberikan nama Israel kepada Yakub ya, sehingga Yakub disebut sebagai Israel. Dan keturunan-keturunan Yakub di sini ada 12 suku Israel, ya Bani Israel, bahasa Bani itu bahasa Arab, tapi keturunan Israel itu adalah berasal dari Yakub sendiri, ya. Berarti apa? Perjanjian Allah dengan Yakub dan keturunannya itu artinya itu adalah mereka sudah berbicara dengan orang-orang Israel. Tidak lagi digunakan orang-orang Ibrani, tapi setelah Yakub Allah berkumpul dengan Yakub, dia menamai Yakub sebagai Israel. Dan disinilah fase pembentukan bangsa Israel. Ya, kalau bangsa Ibrani tadi pada waktu Abraham, tapi setelah Yakub yang dinamai Israel oleh Allah sendiri, kita mempunyai bangsa Israel. Sehingga pada waktu kalau kita lihat di kitab Exodus, kitab Keluaran mulai dari 1 sampai seterusnya, maka orang-orang yang ditindas oleh orang-orang di Mesir, Egypt, ya, Farao itu bukan orang Ibrani, tapi dikatakan sebagai orang Israel, ya. Nah, inilah nama para Israel, para anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Di situ ada Keluaran 1, ya. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir. Maksudnya para anak Yakub yang datang ke Mesir, ya, yang bersama-sama dengan bapaknya dengan Yakub, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Israel terdiri dari 12 suku bangsa. Jadi Yakub tuh punya 12 anak yang menjadi 12 suku karena kan Abraham sudah dijanjikan oleh Allah sendiri bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi bapak para bangsa dan disinilah anaknya itu Yakub mempunyai 12 anak dan setiap anak mempunyai suku. Dia membentuk suku-suku terjadi. Disinilah bangsa Israel mula-mula yang dibentuk dari permulaannya adalah 12 suku. Dan nah di sini kejadian di mana orang-orang Israel punya hukum tertulis namanya hukum Taurat. Dimulai dengan 10 perintah Allah.
yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, jadi makanya kita sebut sebagai orang-orang Israel itu adalah bangsa umat Torah karena dia mempunyai sekarang hukum yang tertulis. Kalau zamannya Abraham, orang Ibrani tidak mempunyai hukum yang tertulis, tapi dengan zamannya Yakub dan keturunannya terutama Musa, Tuhan langsung memberikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu hukum Taurat lewat 10 perintah Allah. Dan hukum-hukum lain di mana hukum ini membentuk kehidupan sosial politik karena sekarang Israel sudah beranak pinak menjadi 12 suku di bawah hukum Taurat, ya. Nah, suku-suku ini membentuk bangsa perjanjian di mana Israel bersifat suku sekaligus religius. Jadi intinya hukum-hukum yang diberikan pada waktu itu tidak hanya hukum di mana mereka berhubungan satu sama lain dan sebagai satu komunitas sosial politik antara suku-suku, tapi juga kitab itu juga bersifat sebagai kitab perjanjian antara orang Israel dengan Allah sendiri. Sehingga kitab-kitab hukum-hukum itu, hukum Taurat, bisa digunakan sebagai kitab penyembahan, yaitu kitab religion, kitab religius untuk mereka bagaimana melakukan liturgi-liturgi penyembahan mereka kepada Allah. Ya, jadi orang-orang Israel yang 12 suku ini disebut sebagai umat Allah. Ya, umat Allah yang mempunyai sifat mereka punya hukum tertulis yaitu hukum Taurat termasuk 10 perintah Allah, ya. Nah, dikatakan dalam Keluaran 1:2, Exodus 1:2, inilah nama-nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub. Inilah ke-12 suku Israel dalam Kejadian 49:28, ya. Maka kalau kita bicarakan tadi ada hukum Taurat di Sinai, jadi hukum Sinai yang diturunkan oleh Allah, maka orang-orang Israel disebut sebagai umat Torah atau umat Taurat, ya. Allah memberikan Taurat pada Musa di Gunung Sinai, dicatat dan beberapa bagian kitab Keluaran dan Ulangan. Ayat kunci yang penting adalah yang harus kita perhatikan. Keluaran 19:20. Tuhan turun ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Lalu Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung. Maka naiklah Musa ke atas Gunung Sinai. Itu di Keluaran 19:20. Di sini katakan bahwa Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil langsung Musa. Musa, datanglah ke puncak gunung. Ya, jadi Tuhan reveal himself. God shows himself by calling Moses to go to up onto the tip of the mountain, yaitu puncak gunung Sinai, ya. Di Keluaran 24:12 dikatakan, Tuhan berkata, berfirman, bersabda kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutulis untuk diajarkan kepada mereka bangsa Israel. Jadi ini adalah hukum yang pertama manusia punya, yaitu hukum yang ditulis oleh Tuhan sendiri, bukan hasil tulisan manusia, tapi hukum yang pertama adalah berasal dari Tuhan sendiri. Perintah-perintah yang Tuhan mau, apa yang anak-anaknya bangsa Israel mau sampai sekarang, itu berasal dari Keluaran 24:12 ini. Kemudian Keluaran 31:18. Dan ketika ia selesai berbicara dengan Musa di atas gunung Sinai, diberikannya kepada Musa kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kembali lagi kita lihat bahwa Allah sendiri yang menulis hukum-hukumnya. Ini adalah 10 perintah Allah, bukan hukum manusia, bukan ditulis oleh manusia, bukan oleh Roh Kudus, bukan, tapi justru ditulis oleh Allah sendiri dan kita harus mematuhinya. Apalagi yang hukum manusia kita harus patuhin, apalagi hukum Allah yang ditulis dengan jari Allah, dikatakan di Keluaran 31:18, ya, teman-teman, ya. Kemudian di Ulangan 5:1-22 dikatakan, di sini Musa mengulangi isi 10 perintah Allah yang diterima di Gunung Horeb atau Gunung Sinai sama, ya. Jadi dia mengatakan kepada orang-orang Israel apa yang tertulis 10 perintah Allah itu supaya mereka mengerti dan membuat mereka mematuhi, bukan hanya mengerti, tapi mematuhi dan menjalankan karena dia tahu dan dia harus dia harus mengatakan bahwa pada orang-orang Israel bahwa ini adalah hukum Tuhan yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri.
Jangan lupa ya bahwa 10 perintah Allah ditulis oleh siapa? Bukan oleh manusia, bukan oleh Roh Kudus, bukan oleh malaikat, bukan siapapun, tapi jari Allah sendiri. Ya, jadi momen pemberian Taurat kepada Musa yang jelas dalam Keluaran itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang yang terberkati karena mereka langsung mendapatkan hukum yang tertulis yang dituliskan oleh jari Allah. Ya, inilah makanya sangat berat sekali jadi orang-orang Israel karena mereka mendapatkan langsung dari Allah sendiri. Ya, sehingga apa yang membuat eh, karakteristik daripada bangsa Israel, ya karena mereka mendapatkan perjanjian dan mereka mendapatkan hukum dari Allah sendiri yang tertulis di loh batu, mereka harus hidup, maka mereka konsekuensinya ya karena dia mendapatkan eh, perjanjian, maka konsekuensinya bahwa mereka harus hidup dalam struktur hukum dan ibadah berdasarkan Taurat. Inilah orang Israel itu harus hidup menurut struktur hukum dan Taurat, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat bukan lagi Ibrani, sekarang Israel. Kenapa? Bukan hanya Yakub yang berganti nama jadi Israel, tapi sekarang justru perjanjian antara Tuhan dengan manusia lewat Musa, ya. Musa adalah intermediary perjanjian Tuhan dengan manusia. Sehingga apa yang dikatakan bahwa kalau dia mempunyai perjanjian maka manusia harus mematuhi. Karena ketaatan di sini perjanjian antara manusia dengan Tuhan pertama kali yaitu terbentuklah identitas bangsa Israel yang berdasarkan dari hukum, mereka harus mentaati hukum-hukum dan juga harus beribadah di bait Allah. Makanya nanti setelah zaman Salomo dibangunlah bait Allah ya karena sudah ada perjanjian antara Musa yang merepresentasikan manusia dengan Allah sendiri pada satu hari akan harus dibangun bait Allah. Jadi perbedaannya apa dengan bangsa Ibrani dengan orang-orang Abraham dulu yang mereka tidak punya hal-hal yang tertulis tapi mereka percaya karena keimanan mereka. Kalau sekarang dengan bangsa Israel mereka punya Taurat, mereka punya kewajiban sekarang untuk mengikuti Taurat itu. Sehingga mereka tidak bisa menyeleneh daripada hanya iman. Dia merasa bahwa saya merasakan ini yang paling baik. Tidak, tapi karena semua sekarang sudah mulai tertulis ya. Jadi dikatakan bahwa ajaran Israel adalah ajaran ketaatan hukum sebagai kewajibannya kepada Allah ya. Nah, itulah bangsa Israel. Itulah yang terjadi sampai zaman Daud, sampai zaman Salomo dan lain-lain ya. Sehingga ada kerajaan Israel yang besar, zamannya Salomo yang begitu bijaksana, Daud juga bijaksana. Tapi apa masalahnya? Karena masalah dengan hukum mereka, mereka kadang-kadang juga tidak ikut dengan Allah, mereka membantah bahkan membuat Allah sakit hati karena dia dibuat eh, eh, sandingan-sandingan daripada Allah-Allah ilah-ilah yang lain. Mereka murtad terhadap ajaran Allah sehingga Allah juga membolehkan kerajaan Israel yang begitu besar di bawah Daud Salomo menjadi pecah ya. Setelah Salomo mati, wafat, kerajaan Israel menjadi pecah. Ingat ya cerita itu. Dan disinilah terjadi 930 sebelum Masehi. Di mana di sini ada titik balik penting dalam sejarah bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa yang tadinya sudah berkenan pada Allah sampai Allah mau melakukan perjanjian, sampai Allah memberikan hukum Taurat lewat jarinya sendiri yang dia tulis, ternyata bangsa yang dia berkati ini menjadi tidak taat kepada pernyataan dan taat pada hukum-hukum Allah sehingga kerajaan tersebut Allah berkenan untuk memecah kerajaan Israel menjadi dua, yaitu yang di utara adalah disebut sebagai kerajaan Israel, yang selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, kalau Israel utara dipimpin oleh Yerobeam ya bin Nebat, ibu kotanya di Sikem, kemudian pindah-pindah akhirnya Samaria, terdiri dari 10 suku Israel. Ingat ya tadi ya, anak-anak Yakub ada 12, 10 diantaranya mereka tinggal di utara di kerajaan Israel. Sedangkan yang selatan ini disebut sebagai kerajaan Yehuda ya.
Nah, ini dipimpin oleh Rehabeam, anaknya Salomo ya, keturunannya Daud. Ibu kotanya tetap di Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mana sih Yerusalem? Yerusalem itu adalah ini ya, hampir di perbatasan antara kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel ya. Ini Yerusalem adalah ibu kota daripada kerajaan Yehuda ya. Nah, suku-sukunya apa yang kebanyakan? Kalau di sini ada 10 suku Israel ya, biru ini ya. Tapi kalau di sini sebagian adalah suku Benyamin atau suku Lewi, sebagian kecil baru suku ya Lewi. Jadi ada dua suku. Sini 10 suku, di sini ada dua suku, total 12, Benyamin dan Lewi. Yang ini 10 kerajaan Israel. Kapan terjadinya? Kira-kira 930. Dan ini semua tertuliskan di dalam kitab Perjanjian Lama, satu raja-raja dan Tawarik ya. Oke, nah di situ pecah. Ingat ya, di sini pecah di dua adalah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, disinilah timbul istilah yang baru, terutama untuk kerajaan Yehuda. Nah, disinilah istilah Yahudi mulai keluar. Berasal dari Yehuda atau Juda bahasa Inggrisnya. Ini adalah Jew atau Jewish ya. Bangsa Yahudi itu Jewish ya. Tapi maksudnya adalah Yahudi. Jadi kalau kita lihat setelah kerajaan terpecah, suku Yehuda yang dari selatan ini lebih dominan. Nah, orang Yehuda disebut sebagai Yehudi atau Jew ya. Nah, sebetulnya ini kalau kita lihat bahwa sebetulnya awalnya bersifat geografis karena apa? Hanya di bagian selatan, tapi karena di sana mungkin terjadi banyak perbaikan daripada ekonomi, sosial, politik dan lain-lain, budaya, sehingga orang-orang Yehudi itu akan menjadi lebih dominan dibandingkan suku-suku yang lainnya, sehingga apa yang terjadi? Identitas seluruh umat Israel sekarang disebut sebagai Yehudi atau Yahudi. Nah, ini yang disebut Yahudi, terutama pasca pembuangan karena satu hari mereka akan dibuang ke Babel, ya. Sehingga identitas Yahudi menekankan keterikatan pada Yehuda. Dan dari Yahudi ini lahir juga Yesus, Mesias, ya. Jadi dalam kitab Esther dikatakan orang-orang itu memberitahukan hal itu di istana raja, katanya ada orang-orang Yahudi. Jadi di dalam kitab Esther sudah dikatakan orang Yahudi, maksudnya Yehuda, ya. Yehuda, bukan dia tidak bicarakan mengenai orang Israel, dia tidak bicara mengenai orang Ibrani, Hebrew, no. Yang dibicarakan di kitab Esther adalah orang Yahudi. Dan di dalam kitab Ibrani juga dikatakan ia berasal dari suku Yehuda. Nah, dengan demikian, maka sekarang komunitas Yahudi ini adalah menjadi lebih besar karena dari suku Yehudi, ya, suku Yehuda menjadi Yahudi, ya. Nah, inilah perbedaannya. Saat pembuangan di Babel 586, ingat tadi yang terjadi kapan? Pecahnya 980 ya. 980 930 sebelum masuk perpecahan, kemudian kira-kira 400 tahun kemudian mereka dibuang di Babel. Dan kebanyakan yang dibuang adalah rakyat daripada Yehuda, yaitu yang bagian selatan, terutama orang-orang Yerusalem dan sekitarnya, mereka disebut sebagai Yehuda. Makanya karena Yehuda yang dibuang di Babel dan mereka menjadi lebih terkenal karena suku-suku Yehuda ini, maka pada waktu itu the Jew, itu the Yahudi akan mengambil alih term yang digunakan untuk bangsa-bangsa Israel, ya. Nah, kemudian mereka akan kembali kan ya, pembuangan setelah pembuangan dan masa Persia, kebanyakan banyak dari orang-orang Yahudi itu, Yehuda itu kembali ke tanah di Israel, ke tanah leluhur daerah Yerusalem. Dan mereka membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan setelah karena bait Allah yang pertama dibangun zamannya Salomo ya, kerajaan Salomon ya, the King of Solomon. Kemudian Salomo itu bait yang pertama, tapi setelah pembuangan di mana bangsa Yehuda, Yahudi ini kembali ke tanah yang sudah dari Babel kembali ke tanah daerah Yerusalem, mereka membangun kembali bait Allah ya. Mereka sekarang tidak lagi suku-suku yang tadinya 10-12 suku, tapi sekarang mereka disebut sebagai bangsa Yahudi. Karena apa? Karena mereka sudah bersatu pada waktu pembuangan. Jadi kalau kita bicarakan kapan Yahudi itu digunakan, ya waktu sebetulnya mereka pindah daripada daerah Yerusalem, daerah Israel kembali ke
pengasingan selama berapa ratus tahun di sana 400 tahun, dia kembali bukan sebagai bangsa Israel, tapi dia kembali sebagai bangsa Yahudi. Jadi komunitas itu komunitas Yahudi, bukan komunitas Israel. Walaupun asal kata, etimologinya daripada kata Yahudi adalah Yehuda, suku bangsa yang berasal daripada daerah kerajaan Yehuda. Ya, jelas ya di sini ya, Yahudi adalah menjadi identitas seluruh bangsa sekarang, ya. Digunakan untuk pada waktu diaspora dan seterusnya. Nah, ajaran Yahudi sebagai bangsa kemudian pasti masih kepada tunduk kepada ajaran Taurat, karena itu yang diberikan kepada Tuhan pada Musa, dia kembali kepada Taurat. Makanya di waktu dia membuat kembali lagi bait Allah yang kedua yang di Yerusalem, itu basisnya juga Taurat. Basisnya adalah di situ mereka harus menyembah Allah di sinagoga dan juga di bait Allah sebagai pusat daripada semua sinagoga, ya. Kemudian berkembanglah sekarang tradisi-tradisi bangsa Yahudi itu yang disebut sebagai Talmud dan lain-lain, yang sebagian sebagian besar ada di dalam kitab Taurat, 5 Taurat tersebut dan kitab-kitab perjanjian lama yang lain, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bait Allah yang kedua hancur lagi. Jadi kembali lagi pada waktu sinagoga dan bait Allah hancur, praktek iman kembali lagi pindah ke rumah-rumah ibadat dan sekarang mereka mempunyai cara berdoa menyembah Allah tidak lewat sinagoga, tidak lewat bait Allah, tapi lewat penyembahan yang ada di rumah-rumah ibadat. Sehingga hukum-hukumnya sekarang diinterpretasikan bukan berdasarkan dari bait Allah, tapi interpretasi hukum-hukum di mana mereka menyembah Allah lewat rumah-rumah ibadah. Sehingga mereka dikatakan bahwa karena rumah-rumah ibadah itu dipunyai oleh rabi-rabi yang berbeda, sekarang umat-umat Yahudi itu mempunyai rabi yang berbeda-beda, maka penyembahannya adalah bukan hanya Taurat sebagai hukum tertulis yang diturunkan oleh Allah, tapi juga tradisi-tradisi rabbinik, tradisi-tradisi yang dipakai oleh setiap rabi yang ada di rumah-rumah ibadah. Kenapa? Karena bait Allah sudah hancur. Karena itu mereka harus mencari tempat penyembahan baru, yaitu pindah ke rumah-rumah ibadah yang dikuasai atau dipunyai oleh tradisi rabi yang berbeda-beda. Jadi dengan perkataan lain bahwa sebetulnya orang-orang Yahudi itu punya satu tradisi, satu hukumnya Taurat, tapi mereka juga melakukan tradisi yang beda-beda. Nah, disitulah makanya kita mengenal adanya orang Farisi, orang orang Esenis, orang Saduki, orang ada beberapa macam karena rabinya mereka berbeda-beda, tradisinya berbeda-beda, cara penyembahannya berbeda-beda. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa orang Yahudi itu adalah satu, walaupun mereka monoteis menyembah Allah, yaitu Yahweh Elohim, tapi tradisi cara penyembahannya itu juga beda-beda. Nah, situlah orang Yahudi itu memang tidak satu mono, tapi berupanya multicultural, multi rabbi, ya, multi tradition, ya. Itulah orang Yahudi karena mereka bait Allahnya hancur, nggak punya satu kesatuan yang menyatukan, sehingga mereka harus punya cara tradisi, mereka harus mengikuti rabi-rabi yang mempunyai tempat-tempat ibadah sendiri-sendiri. Nah, itu perjanjian lama. Nah, sekarang Yesus lahir. Sekarang dialami dalam perjanjian baru, the Messiah comes. Messiah came dalam bentuk Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini di samping ini istilah itu campur. Tiga-tiga istilah yang kita bicara mengenai Ibrani, kita bicara mengenai Israel, kita bicara mengenai Yahudi, itu nyampur sekarang. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang diketahui, tidak satu yang lekang. Kenapa? Karena di dalam Yesus dia membawa perjanjian yang baru. Dia tidak menjanjikan hanya orang Ibrani, dia tidak menjanjikan hanya orang Yahudi atau orang Israel, tidak bersamaan, ya. Sehingga apa yang dikatakan, even bahkan Paulus sendiri menyebut dirinya orang Ibrani dan Israel bersamaan. Aku orang Ibrani, aku keturunan Abraham,
tapi suku Benyamin, yaitu orang Israel kan suku Benyamin tadi kan ya. Bahkan suku Benyamin menjadi orang Yahudi di dalam Filipi 35. Tapi di dalam zaman Romawi, orang-orang Roma masih suka menggunakan Yahudi sampai zamannya Nazi. Mereka tidak melawan orang-orang Israel, tidak melawan orang-orang Hebrew atau Ibrani. Zaman Nazi Jerman sebelum tahun 45, mereka melawannya orang-orang Yahudi, Jude, Jews ya atau Yod ya bahasa bahasa Jermannya ya. Itulah yang mereka tidak suka, orang Yahudi, bukan orang Israel, orang Ibrani ya. Dengan demikian maka perkumpulan ini tapi paling banyak di orang-orang di Roma, dia gunakan bangsa Roma masih menggunakan istilah Yahudi ya. Sehingga fleksibilitas yang ada di perjanjian baru itu hanya ada di perjanjian baru ya. Tapi setelah itu kebanyakan orang Israel dikatakan sebagai bangsa Yahudi. Nah, disinilah perkumpulan daripada cerita Ibrani, cerita daripada Musa dengan hukum Taurat, dan juga pada waktu sebelum Yesus datang, pada waktu masa pembuangan, mereka menjadikan satu di dalam kerajaan Romawi, itu disebut sebagai bangsa Yahudi. Ya. Nah, kesimpulannya apa dari ketiga istilah ini? Kita lihat di sini bahwa Ibrani memang menandai umat yang dipanggil keluar, Israel menandai umat yang hidup dalam hukum ya, Musa ingat, dan Yahudi menandai umat yang setia dalam diaspora waktu zaman Babel balik ke daerah Yerusalem. Sehingga ketiga-tiganya ini dipakai interchangeable di dalam perjanjian lama untuk menggambarkan dinamika sejarah keselamatan Tuhan sendiri. Bahwa memang bangsa Israel terdiri dari tiga Ibrani, Israel dengan istilahnya, epistemologinya dengan bangsa Yahudi, dan ketiga-tiganya dipakai dalam waktu yang berbeda, toh akhirnya menjadi satu, yaitu pusatnya pada Kristus Yesus sendiri. Sehingga ketiga istilah itu adalah rencana keselamatan dalam Yesus. Maka di Matius dikatakan, akulah Allah dari Abraham, Ishak maupun Yakub ya. Padahal ini adalah Ibrani dan juga Israel ya. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani ya, bangsa-bangsa Israel. Dan zaman waktu itu dikatakan bahwa bangsa terpilih bukan hanya bangsa Yahudi, Ibrani di Israel, tapi semua bangsa di dunia. Makanya dikatakan baptislah semua bangsa di dunia. Bukan hanya dikayang semua orang yang mempunyai darah Ibrani, bukan hanya mempunyai darah Yahudi, darah Israel dan lain-lain. Bukan, tapi kita semua menjadi heritage, menjadi warisan daripada apa yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Dan Tuhan Yesus sendiri mendobrak adanya keibranian, mendobrak adanya keyahudian, mendobrak keadanya keisraelnya. Kita menjadi bangsa terpilih, anak-anak Tuhan Yesus. Disitulah kita sangat berbangga hati karena kita berkenan, Tuhan berkenan pada kita walaupun kita bukan keturunan langsung dari Abraham, keturunan langsung darah daripada Yakub dan lain-lain, tapi kita tetap menjadi anak-anak Allah ya. Nah, ini tadi saya membuat kembali lagi komparatif ya. Riset saya Ibrani, Israel, Yahudi. Di sini saya dikatakan Ibrani, Israel pada waktu Musa, Ibrani pada waktu Abraham ke Yakub. Kalau Yahudi pembangunan pembuangan di diaspora. Nah, ini saya tuliskan di inti ajaran ya, tidak ada hukum formal, hanya iman di mana Abraham langsung berhubungan dengan Allah. Allah minta dia mempersembahkan anaknya ya, tapi akhirnya tidak jadi, tapi Abraham disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Jadi simbol teologisnya adalah janji yang dipegang oleh Abraham tentang tanah yang dijanjikan, tentang keturunan yang menjadi bapak bangsa-bangsa. Itu semua dituliskan dalam ayat-ayat di kitab Kejadian dan Yunus. Kemudian bangsa Israel, istilah yang kedua, Israelites ya. Ini ditandai dengan perjanjian Taurat, perjanjian 10 perintah Allah. Allah tulis sendiri dengan jarinya. Ini pertama kali Allah menuliskan hukumnya yang diberikan di atas gunung Goreb atau gunung Sinai kepada Musa. Sehingga ketaatan pada Taurat dan hukum ini yang menjadi perjanjian Allah. Bukan lagi perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, tapi Allah memberikan perjanjian kepada
Musa. Ya, dan disinilah keluaran dan ulangan. Dan akhirnya Yahudi pembuangan zaman zaman diaspora ya dari pembuangan dari Babel, balik pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Dan disinilah mereka harus menjaga Torah dan identitas religius dalam diaspora. Dan di sini ada sinagoga dan juga Bait Allah, tapi Bait Allah dihancurkan sehingga mereka tergantung pada tradisi rabi-rabi kepada pemimpin-pemimpin umat rabi-rabi yang mereka percayai menjadi wakil Allah pada waktu itu. Sehingga hukum-hukum tergantung dari rabinya siapa. Sehingga ada sekte-sekte di dalam Yahudi ini. Karena yaitu karena Bait Allah yang tadinya berpusat pada Bait Allah, semua pengorbanan, semua ibadah menjadi tidak ada karena Bait Allahnya sudah dihancurkan sehingga mereka harus pindah ke rumah ibadah. Maka banyak sekte-sekte di situ. Sekte-sekte Yahudi, ya. Nah, ini dituliskan Esther dan Yohanes. Dan pada waktu zaman ini tidak ada satu komunitas Yahudi yang solid. Tidak. Yang ada adalah sekte-sekte, ya. Sekte-sekte Yahudi tergantung siapa pemimpinnya, siapa rabinya, rabai, ya, pemimpin umatnya itu siapa. Nah, itulah tradisi pengorbanan, tradisi pemujaan, tradisi pengimanan di situ tergantung dari siapa yang memimpin liturgi, siapa yang memimpin upacara pada waktu itu. Ya, banyak sekte di situ ya. Oke, ini adalah konklusi yang pertama. Sekarang saya mau kasih intermezzo ya, teman-teman. Ya, di sini ya pertanyaan yang sangat relevan dan sangat faktual. Kita ini umat Nasrani apa Kristiani? Ya, teman-teman Muslim mengatakan kita adalah umat Nasrani. Ya, nah coba kita lihat di sini. Ya, di Kisah 24:5 dikatakan, dinyatakan bahwa kita, sorry, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia di dalam kisah adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, ini kita lihat ya. Apakah benar kita ini orang Nasrani atau Kristiani? Ternyata kita adalah orang Kristiani. Kenapa? Nasrani yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah sekte daripada orang Yahudi. Ingat tadi ya, kembali lagi kan ya, bahwa rabin terkandung dari rabi-rabi itu. Orang Nasrani artinya sekte aliran sekelompok orang yang mengacu pada kota Nazaret. Maka disebut sebagai Nasrani. Ya. Jadi kita jangan mau disebut kita orang Nasrani, kita adalah orang Kristen, orang Kristiani. Jadi dalam pemakaian di dalam Kisah Para Rasul 5:17 ada sekte orang Saduki, ya, yaitu menunjukkan partai agama Yahudi. 15:5 dikatakan sekte, aliran sekte, ya, orang Farisi, yaitu kelompok Farisi ini yang banyak dicecah sama oleh Yesus. Tapi ada lagi sekte orang Nazaret, yaitu yang disebut sebagai orang Nasrani di dalam Al-Quran. Ini konotasi untuk pengikut Yesus yang berasal dari Nazaret, ya. Jadi kita ini bukan orang Nasrani karena kita bukan sekte Nazaret. Kita adalah orang yang benar-benar memuja Tuhan Yesus. Jadi kita adalah bukan sekte Nasrani. Nasrani itu hanya sekte. Kembali karena rabi-rabi tadi itu loh. Kita adalah orang Kristiani, ya. Nah, itu semoga membantu meluruskan tata cara apa namanya istilah-istilah yang banyak digunakan di dalam Perjanjian Lama maupun relevan untuk kita dalam modern ini ya. Semoga berkenan Tuhan berkati kita semua dengan pelajaran mengenai Israel, Ibrani maupun Yahudi, dan Tuhan berkenan untuk memberikan pengertian buat kita lewat Allah Roh Kudus, lewat Roh Kudus supaya kita mengerti bagaimana secara keselamatan itu benar-benar dibentuk lewat berbagai macam suku, bangsa dan sekte-sekte sehingga kita menjadi bagian daripada sejarah penyelamatan.